Moli aja gitu. Baru dua kos Kang Asep. Geus heureuyna teu katahan. Jadi memang kalau untuk menjadi pribadi itu tidak bisa tadinya pendapat bahwa kita harus menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Sebab tetap hidup ini ada pembimbing gitu kan. Mursyid. Pembimbing ya itu kan tauladan kan. Tauladan, ya. Itu kan ada. Tidak boleh menjadi pribadi, harus mengikuti langkah yang dijelaskan di Al-Quran ya. Karena lakukan filosofi sana karena kita kalau misalnya jadi sendiri justru akan linglung kali itu kita harus tetap bahwa pribadi kita itu harus sejalan dengan tadi Rasulullah. Nah memang untuk menjadi seperti Rasul itu ada ubah kan. Jadi kalau misalnya memang betul-betul itu jadi di Rasulullah, nah itu ya tidak mengorbankan semua harta untuk yang lain. Itu kan jiwa Rasulullah banyak. Ulama kan masih kena resep kena cekal kan. Itu Jadi hati orang dunia sebatas non omongan hukum bangga orang lain. Ketika di penta baju mau ulang anyar hore. Ya seperti Rasulullah. manusia biasa Maksudnya badan jadi diri sendiri itu dalam konteks arti yang berbeda di sebagian hal gitu. Dia maksud teman belatah itu kan, belatah tanpa ada satu pegangan yang kuat gitu. Jadi seperti halnya kita melihat seseorang sukses itu panas gitu kan. Nah, melihat seseorang sukses itu merasa diri kita tidak adil gitu. Mungkin seperti itu. Boleh kita misalnya ayah Jadi bahasa semangat mah. bahasa kita ketika melihat orang lain dan keilmuan iri kita boleh iri kepada adanya. orang berbuat sama yang baik kita iri boleh. Iri kepada kebaikan. Watawanu kayak itu. Ya kan ada kan ya baru terbuka sekarang ketika Isra Mi'raj di perjalanan kanjeng Nabi kan bertemu dengan nenek ini kan ini banyak orang yang menafsirkan bahwa dunia itu sudah tua gitu kan. ketemu ini teh Justru Bang Rasulullah bukan itu maksudnya ini tua itu bukan karena dunia tua tapi apa kita melihatnya itu seperti kita melihat nenek yang tua kebacilhan, belek, ngomong, gitu kan, bersakaliput, kan, kami tahun lah gitunya. Kurang tidak ada harganya. Nah, gitu kan, sama handal lain lah. Bahasa nini bongkok. Bahasa ini gitu. Nah itu pencetan. Ulama naon nafsirkan nini anu sudah tua atau dunia teh terus kolot gitu kan. Panaon. Sigan kiamat. Dunia teh dia ini gitu kan, tapi geheun dunia gitu. Tapi kan sepen lah itu. Gitu. Ulama kan ya dunia teh dia pahlawan. lebih semangat Ambisi. Peganglah dunia di tanganmu, di hatimu. Udah masuk kayaknya di dunia bagi pahlawannya. Parawan disimpan di hati. Nenek-nenek di tangan. Pencetan. bakal salon dulu dipoles polesnya Punya masa Pak aja tuh sepuh dia ke pahlawan tuh dunia. Lagi bitaeun. Terus tuminat tadi. Aya nama. jiwanya Lu kakak payuna. Aya nama teu. Jangan kamu tungkul gitu. ada tong acan Atas itu suara. Itu suara gak nama bukan. Nah gitu, jadi ternyata kan secara ahli filsafat bahwa tadi dia digambarkan dunia itu bukan digambarkan ini sudah tuanya, tapi apa? Ibarat nenek yang sudah tua. Tidak menarik lah. Tidak menarik gitu kan. Bahkan memang seperti saya yang namanya perjanjian dengan Allah gitu kan, perjanjian kita bahwa teh apal baheulana iraha ribuan tahun sabaraha gitu nya, bahwa orang mesti tangtukeun bahwa baik rezekina sebenarnya usiana
hartana misalkan jabatan naon wae ge aya MOU sareng Allah. Nah, urang teh kan teu inget cenah gitunya dengan eta teh teuing Pak Asep inget keneh teh jeung Allah sakumaha perjanjianna kan gitu. Nah, sehingga orang mengatakan berpikir ada orang mesti tangtukeun gitunya. Aya orang hanya sampai di sana mesti tangtukeun rezeki mesti diudag-udag ge isuk-isuk tepi ka sore da geus sakitu bagianna cenah. Urang mesti ngudag ayeuna umur da sakitu bagianna terus aya qadarullah terus aya qada dan qadar cenah kan rasana. Terkadang kalau dipikir dulu itu kontradiksi, lain kontradiksi dalam arti terlihat dalam ayat yang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim memang. Berarti lamun kadinya berarti ya pemikiran itu bisa diangkas ku eta. Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, setelah ku ieu menyang abdi macalina Saiful Karim bahwa kalau dianalogikan seperti kieu cenah kurang jutaan cai mani ribuan anu keluar hanya satu yang dipilihnya nu jadina itu adalah seorang khalifah pemimpin gitu anu benar-benar ieuna lah pangieuna. Nah, ketika jadi itu diibaratkan aya suatu pabrik yang mencari manajer atau mencarinya pemimpin di pabrik eta dari ribuan orang pelamar pasti satu yang dipilih manajer itu. Dan ketika pasti ketika mereka sudah jalmi ieu nu dipilih dia itu pasti gaduh MOU sareng pabriknya ieu teh maneh mah gajina sakieu kerjana ieu hasilna sakieu kan gitu. Begitupun kita MOU dengan Allah, tugas kita apa? Mencari apa yang di MOU-kan ku Allah itu. Banyak orang dengan anu dina ML emang jatuh teruskeun deui mencari deui da karesepna dina etanya jatuh deui cari deui ketemulah dengan MOU contoh Patorik ning Kampung Kuri Legenda cenah jatuh kamari teh kantos da gaduh kapiat 500 juta Patorik sampai bingung anjeunna metikeun ka cicing di jalan cenah ketemu jeung babaturanna MLM deui biasa pas dina corona ditawisan pil ajaib anjeunna teh kosok dibere minjem jago marketing kan Patorik. Akhirnya nana nuju bangun 2 miliar rumahnya. Oh ketemu di dinya. Oh berarti ini di MOU kan ku Allah gitu kan. Cerita lamun saur dina Bumarlo mah. Balau orang senang bekerja ayeuna ti Senin sampai pas hari Sabtu pada libur bungah we lah. Isukan libur. Berarti dia ikhlas dan gaweana cenah gitu. Padahal pasti karena naon berarti tekanan kerjaannya itu. Makanya kalau bisa carilah pekerjaan hobi tapi dibayar gitu kan. Misalkan orang resep ngarokok ngumpul asal aya dibayar berarti eta MOU gitu. Jadi MOU itu Pak jangan ada tekanan. Manusia itu kan untuk Allah untuk dibahagiakan, untuk disenangkan. Memang ada dua kuncinya. Kalau kita diberi ujian yang tidak sesuai dengan pikiran dan keinginan kita, maka bersabarlah, innallaha ma'as-sabirin. Tapi kalau kita diberi ujian dengan sesuatu yang membuat kita senang atau sesuai dengan keinginan, maka bersyukurlah lain sakartum kali itu rajidanakum. Itu aja seharusnya nama konsep ieu nama. Nah, carilah sambil kita keluar rumah itu niatkan tadi mencari apa yang di MOU-kan oleh Allah gitu. Nanti ketika ketemu di sanalah kurang berarti itu gitu. Cuman terkadang orang tadi putus asa duluan. Akhirnya pesimis gitu. Yakin. Nikmat, murah meriah. Orang kerja capek isuk-isuk. Aduh, alhamdulillah libur. Nah, udah itu mah. Itu tekanan gitu. Ada orang yang banyak uang tapi kesenangnya Pak. Nah berarti bukan MOU itu. Saya ketenangan. Ngalih Kang Iman. Tiap hari senang, seri-seri. Boga duit ke sana. Nah, Ini kan dalam surat Al-Asr senang sulit garis bawahi wa amil sholihan. Menghendar apa definisi amil sholihan? amal yang baik gitu ya. Nah, ya tadi jadilah yang terbaik maksudnya ketika kita setiap saat setiap waktu yang menurut abdi pribadinya pasti cara pandang amalus sholihat itu kan beda-beda. Ada yang mungkin bagi Kang Asep amalus sholihat itu misalkan
mencintai istri-istri ya loba istina misalkan Enggak. bagi saya pribadi amal salihat sesuatu yang bisa bermanfaat buat khairun nasi anfa'u istrinya mencari bisa domba. dikatakan seperti itu atau yang tadi sesuai cara pandang dalam arti ibadah gitu kan kalau kita kategorikan ibadah lebih spesifik ibadah mahdoh gue mahdoh itu amalus solihat bisa dikatakan kan kalau berbicara amalus solihat itu panjang banyak gitunya mah bergantung apa yang dia yakini sesuai prasangka dia bahwa saya mengamalkan sesuatu karena Allah melakukan apapun selamat dengan kebaikan itu semata-mata ya Allah yang menyuruh dan melarang wa may yattaqillah gitu. Udah. Nah, jadi ada sih Bang. Jadi maksud amil solih kan solih itu kan menurut Allah kan menurut kita jadi amal solih itu adalah sesuatu pekerjaan sesuai dengan keinginan Allah bukan sesuai dengan keinginan kita itu lalu amal solihat kan itu ketika walaupun itu sholat belum tentu amal soleh Iya. namun aslinya ria kan sodako belum tentu amal soleh Kamu yang kepuji. nah kalau ya kapuji ya kan jadi dari amal soleh adalah amal ya yang dikerjakan yang sesuai dengan keinginan Allah bukan keinginan hawa nafsu kita bukan kita Ikhlas teh nah namanya. contoh ya masuk ke WC itu menjadi amal soleh Kalau baca doa dulu. baca doa dulu kan harus kan itu kan itu nah itu maka tidur pun jadi amal soleh cuma untuk amal soleh ini sesuai dengan keinginan Allah nah itu jadi amal soleh jadi amal soleh itu sana zakat sesodako hukum sholat kan Nah, tadi biasa bahkan ngebleng sholat video zakat kumaha. ketika nah Biasa misalnya ngebleng kegiatan di video duniawi ya adanya bukan amal soleh Atau kan yang ngebleng gitu teh tandanya yang berlian tinggi. Yang itu tandanya kan Karena ngebleng Allah tinggi. niat betul-betul ya. Luar biasanya kita Kita harus harus dari banget memanagesikan di dunia. karena niat itu yang membedakan amal kita juga. Iya. Kan? Screenshot sorangan. kan ada pekerjaan akhirat menjadi amal dunia itu kan ada pekerjaan dunia menjadi amal akhirat berarti apa ketika misalnya amal akhirat menjadi amal dunia berarti keinginan kita kan tapi amal dunia menjadi amal akhirat adalah kita sesuai dengan keinginan Allah Iya. nah jadi mana bisa amal soleh itu mahenda menjadi nama ya ini gambar kemahenda panjang teuing Iya, intinya kan buat awak gitu. subuh Konteksnya itu tadi ikhlasnya mas. Ya ikhlas sesuatu melakukan segala sesuatu itu semata-mata tadi diperintahkan dan dilarang oleh Allah gitu kan. ya amal soleh Ini bulan maka kayak lama tadi saya masuk ke rumahnya itu kan di sini rangku Ustadz Lukman imam batu mata salam masyarakat blousnya dah Ya udah kebiasaan. padahal dah. kan rata dulu karena ada masalah blues kabar tuh ketok assalamualaikum masyarakat tanah bukan oh dari malam itu ketari gitu padahal masuk ke rumah itu menjadi amal soleh kita baca salam pula gitu kan itu masih amal gitu orang Sunda malam ajar mata pun tenang terus ngelon bagi assalamualaikum Makanya lebih iya teh tadi lebih dalami ilmu untuk mengenal diri teh. Jadi man arofa nafsahu faqad arofa robbahu kan. Iya, sehadis. Siapa sudah mengenal karena dirinya, padahal musuh terbesar dalam hidup itu adalah diri kita sendiri. Jadilah berdamailah dengan diri, silakan berdamailah dengan diri. Kenapa orang bisa histeris, bisa marah karena dia tidak mengenal dirinya. Dikendalikan diri dia. jadi ketika tidak mengenal diri maka musuhnya itu bagus Tadi dia contoh anda mana dia 5.000 atau ente Alhamdulillah. aja 20 Dimulai diri. kan apa wah tadi kan edan. 20.000 iya 20.000 dibilang nah itu suasana bahagia terhilang Ya. kebahagiaan karena melihat nikmat yang lain gitu kan nah ulang dia kempelan urunan. contoh kecil contoh ya entah ningali gimana Ke arah raya. badak Ya. mobilna aya motorna seueur
Nyata. Ngangkur raya Nah, biasanya. kan Ngangkur orang raya lamun biasanya belum menghitung nikmat yang ada di kita lah tuh suha. kirain itu kan. Mau tiasa ngeta Kita orang setangtoskeun. nikmat yang kurang deh. Nyata. Ya tah. Tak ulah mah ningali batu bunga, loba mobilna, motorna sama lega, akhirnya lupa dengan nikmat yang ada pada diri kita. Ulah mah rehat pakai oksigen tuh pakai gas, tabung oksigen gitu kan. Beang kaki tengah itu gitu kan. Ya gitu kan. Itu nikmat yang paling besar. Coba mah handal ayeuna dek beli motor nu emek tapi sukuna teu bisa lempang kan. Kamu mah ditolak. Pastinya itu. Nah itu. Jadi melihat kelebihan orang lain hingga lupa dengan nikmat yang ada pada diri kita. Anu ayeuna green ke urang. San bahasa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Orang teu apal rumput tetangga bayaran sayina mahal. Gitu.